Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum kita mulai kelas hari ini, alangkah baiknya Ananda memeriksa kerapian kelas terlebih dahulu. Yang pertama yang harus Ananda cek adalah kerapian meja. Lihat apakah meja Ananda sudah lurus dan sejajar dengan teman di depan dan juga di sampingnya. Yang kedua, silahkan Anda lihat apakah di sekeliling Ananda terdapat sampah. Jika ada sampah, silahkan Ananda kutip, diambil dan disimpan terlebih dahulu hingga akhirnya kelas. Kemudian silahkan Ananda buang ke tempat sampah. Baik, kalau begitu, jika sudah selesai, siapa ketua kelasnya? Nah, baik. Silahkan pimpin doa kita bersama. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai kelas, perkenalkan, nama Ibu adalah Nadratri Amanda. Ananda sekalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Nadra. Nah, untuk semester kali ini, insya Allah Ibu akan mengajar Ananda dan membimbing Ananda di kelas untuk pelajaran apa? Pelajaran biologi. Oke, sebelum kita mulai belajar, sekali lagi Ibu ingin tahu siapa-siapa saja anak murid yang akan Ibu bimbing dan Ibu bina selama berada di kelas ini. Nah, buat Ananda yang namanya terpanggil, silahkan angkat tangan dan bilang hadir ya. Oke, Putri, Fitri, Ilma, Reza, Hayati. Berarti lengkap semua ya. Baiklah Ananda sekalian, alhamdulillah sekarang Ananda sudah duduk di kelas 8. Nah, untuk pelajaran biologi di bab pertama Ananda akan mempelajari mengenai apa? Siapa yang udah tahu? Siapa yang udah baca bukunya tadi malam? Betul, mengenai sel. Nah, untuk pelajaran sekarang itu kita mempelajari mengenai spesialisasi sel. Nah, untuk spesialisasi sel, nah kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu definisi sel. Nah, siapa yang masih ingat apa itu sel di kelas 7? Ya, Ananda boleh, silakan. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Bagus. Nah, ada lagi yang mau menyempurnakan? Ya, silakan. Baik. Nah, dari semua definisi yang sudah Ananda sampaikan tadi satu persatu, itu semuanya bagus. Tapi sayangnya hampir benar. Nah, jadi siapa yang bisa menyempurnakan lagi apa itu sel? Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, kalau masih ingat sel itu terbagi atas berapa? Tangan Ibu udah gini. Terbagi atas berapa? 2. Apa saja? Sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, setelah kita belajar mengenai sel di kelas 7, sekarang kita mengenal apa itu spesialisasi sel. Ya, yang ini kita sudah belajar. Sekarang kita masuk ke spesialisasi sel. Nah, apa itu spesial?
Nih, spesial. Apa tuh spesial? Ya, ada yang menjawab istimewa, tertentu. Terus apa lagi? Ya, baik. Definisi tersebut betul semuanya. Nah, jadi apa itu spesialisasi sel? Nah, baik. Apa itu spesialisasi sel? Betul. Jadi, spesialisasi sel adalah sel yang membuktikan bahwasannya setiap sel di dalam tubuh multiselular itu beradaptasi untuk kelangsungan hidup dari makhluk tersebut. Nah, contohnya apa? Oke, sepertinya belum paham. Baiklah, kalau Ananda belum paham, Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint yang semoga nantinya setelah melihat ini dan Ibu menerangkannya, Ananda menjadi lebih paham. Nah, sel uniseluler ialah makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel saja. Contohnya adalah protista dan bakteri. Sedangkan multiseluler merupakan makhluk hidup yang terdiri dari banyak sekali sel. Contohnya ada beragam, yaitu ada hewan dan tumbuhan. Pada gambar di samping merupakan contoh dari makhluk hidup uniseluler dan juga makhluk hidup multiseluler. Pada slide selanjutnya, mengapa setiap bagian tumbuhan dan hewan itu berbeda-beda? Nah, pada gambar di sini kita bisa melihat tumbuhan adanya sel akar, adanya sel daun, dan berbagai macamnya. Sedangkan pada hewan juga demikian, memiliki berbagai macam bentuk sel, dan sel tersebut berbeda pada bagian tertentu seperti pada jantung, organ tubuh, organ anggota geraknya. Nah, pada slide selanjutnya, hal tersebut dapat kita pahami bahwasanya karena tumbuhan terdiri dari banyak sekali sel atau multiseluler yang sel-selnya spesial atau bisa disebut dengan spesialisasi sel. Sel-sel tersebut memiliki ciri-ciri dan fungsi yang berbeda dan saling bekerja sama sehingga terjadinya kelangsungan hidup makhluk hidup multiseluler. Pada sel tumbuhan, spesialisasi sel dapat kita temukan pada daun. Di daun, jika diperbesar, maka akan terlihat bahwasannya pada daun terdapat sel yang bernama sel stomata. Sel ini mengalami spesialisasi sehingga dia dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu menangkap dan melepaskan oksigen. Kemudian, pada tumbuhan juga memiliki spesialisasi sel pada akarnya. Nah, akar mengalami spesialisasi sel untuk melakukan pekerjaan mencari sumber makanan pada tumbuhan, yaitu berupa air dan juga zat hara. Sedangkan spesialisasi sel pada hewan dapat kita temukan pada perbedaan antara sel darah, kemudian sel saraf, dan juga sel otot. Seluruhan sel itu dikatakan sebagai sel, namun berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Nah, pada gambar berikut dapat kita pahami bahwasannya kumpulan dari sel itu membentuk jaringan, kemudian kumpulan dari jaringan membentuk organ, kemudian dari organ membentuk sistem organ, dan dari sistem organ membentuk dengan organisme. Nah, pada gambar tersebut dapat kita pahami bahwasannya sel-sel memiliki karakteristik dan fungsi yang sama, itu membentuk jaringan. Kemudian jaringan bersama jaringan yang sama membentuk organ. Kemudian organ bersama dengan organ lainnya membentuk mekanisme, yaitu sistem organ. Kemudian sistem organ dengan sistem organ lainnya bersama-sama membentuk sebuah organisme. Nah, hal tersebut juga berlaku pada tumbuhan dan juga berlaku pada hewan sebagai multiseluler. Baik, selanjutnya Ibu akan memutarkan sebuah video yang semoga nantinya akan menambah pemahaman Ananda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun semangat pagi.
Kita lanjutkan lagi materi di bab 1 pengenalan sel materi IPA kelas 8 di kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang spesialisasi sel. Di video sebelumnya sudah dibahas ya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan ternyata mereka memiliki beberapa organel yang berbeda. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan juga mengalami spesialisasi untuk menjalankan fungsi kehidupannya. Yuk kita pelajari. Uniseluler dan multiseluler. Jika kita ibaratkan sebagai Lego, manusia dan kebanyakan hewan dan tumbuhan tersusun dari banyak sel atau yang biasa disebut dengan multiseluler. Multi berarti banyak dan seluler berarti terdiri dari sel. Gabungan-gabungan sel tersebut membentuk suatu formasi, sama seperti gabungan-gabungan Lego di atas yang membentuk suatu bentuk. Sementara bakteri sama seperti keping Lego, hanya terdiri dari satu sel. Organisme yang hanya memiliki satu sel disebut organisme uniseluler yang hanya membutuhkan satu sel saja untuk menjalankan seluruh aktivitas hidupnya. Uniseluler. Contoh organisme uniseluler selain bakteri adalah organisme dari kerajaan Protista. Bakteri merupakan organisme bersel satu yang terdapat di mana-mana. Beberapa bakteri dapat berguna untuk kehidupan manusia, tetapi banyak juga yang justru menimbulkan penyakit. Protista biasanya dapat ditemukan di beberapa sampel air sungai. Jika kita ingat pelajaran di kelas 7 dulu nih ya mengenai klasifikasi, di situ dijelaskan bahwa protista tidak termasuk ke dalam hewan atau tumbuhan. Ia memiliki kerajaan tersendiri. Meskipun banyak dari anggota protista yang dapat menyebarkan penyakit, contohnya sporozoa, tetapi sebagian besar protista cukup banyak berperan penting dalam proses rantai makanan. Berikut merupakan contoh protista uniseluler. Multiseluler dan spesialisasi. Dalam organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka pun memiliki fungsi yang berbeda. Bisa dikatakan sel-sel tersebut mengalami spesialisasi. Seluruh sel di dalam organisme multiseluler memiliki peran kunci yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk mengambil oksigen, ada yang berfungsi untuk mengantarkan informasi, dan lain sebagainya. Ketika mereka memiliki peran yang berbeda, hal tersebut sangat memberikan manfaat bagi organisme tersebut. Sama seperti ketika bekerja kelompok, ada yang bertugas untuk mencari bahan, ada yang bertugas untuk mencari gambar, ada yang bertugas untuk membuat presentasi dan lain sebagainya, hingga menghasilkan produk yang bagus. Sama seperti contoh tersebut, sel-sel di dalam organisme multiseluler bekerja sama walau memiliki peran yang berbeda-beda. Karena memiliki peran yang berbeda-beda, struktur luar bahkan dalam sel tersebut pun mengalami penyesuaian. Spesialisasi pada sel tumbuhan. Sel akar rambut. Proses fotosintesis membutuhkan air yang didapat dari akar tanaman. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akar membesar. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepas oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata, sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar melalui stomata. Spesialisasi pada sel hewan. Pada bagian sebelumnya diuraikan mengenai spesialisasi pada sel tumbuhan. Sekarang kita ke spesialisasi pada sel hewan. Pertama, sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipih dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Kedua, sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar.
Sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. 4. Ada sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Spesialisasi sel menunjukkan bahwa masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama membentuk jaringan. Jaringan bersama-sama yang lain akan membentuk organ. Sedangkan organ bekerja sama dengan organ yang lain akan membentuk sistem organ. Kerja sama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme atau individu. Berikut adalah contoh-contoh sistem organ di dalam tubuh manusia. Yang pertama, ada sistem pencernaan yang memproses makanan yang kita makan sehingga menghasilkan energi untuk tubuh, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rahim, dan anus. Yang kedua, ada sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Yang ketiga, sistem pernapasan berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida melalui peredaran darah, terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Kemudian ada sistem gerak. Selain berfungsi untuk menggerakkan tubuh, juga berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh yang terdiri dari otot dan tulang. Kemudian ada sistem ekskresi yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh berupa keringat ataupun urin yang terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Oke, materi selesai, time to review. Nomor 1, manusia, hewan, dan tumbuhan tersusun atas sel-sel yang jumlahnya banyak. Susunan sel-sel yang jumlahnya banyak tersebut sering dikenal dengan istilah A. Uniseluler, B. Multiseluler, C. Seluler, D. Monoseluler. Apa jawabannya? Kalau tersusun atas banyak sel berarti namanya adalah multiseluler. Yang B. Nomor 2. Pernyataan yang tepat tentang spesialisasi pada organisme adalah A. Sel-sel memiliki fungsi yang sama, B. Setiap sel memiliki fungsi yang berbeda, C. Setiap sel memiliki bentuk yang sama, atau D. Setiap sel memiliki bentuk yang berbeda. Nah, spesialisasi ini artinya adalah yang B. Setiap sel memiliki fungsi yang berbeda, tapi tetap saling bekerja sama. Soal ketiga, jaringan pada tubuh terbentuk oleh A. Organ, B. Sel-sel dengan karakter sejenis, C. Organisme yang berbeda, atau D. Sel-sel dengan karakter berbeda. Nah, jawabannya adalah yang mana? Kita perhatikan gambar ya. Hal ini bisa kita pakai jembatan keledai. Sezioaksis artinya sel, jaringan, organ, sistem organ. Nah ya, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ. Jadi kalau jaringan itu dibentuk oleh sel-sel yang sejenis yang B. Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Udahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, bagaimana Ananda sekalian? Apakah videonya sudah bisa dipahami dengan baik? Baik, semoga sudah ya. Nah, kita kembali lagi kepada slide. Di slide terdapat sebuah lembar kerja yang mana nantinya Ananda akan mengerjakannya secara berkelompok. Silakan setelah ini Ananda membentuk 4 kelompok besar, kemudian berdiskusi bersama teman kelompoknya. Setelah selesai berdiskusi, silakan Ananda presentasikan di depan kelas. Baik, apa sudah selesai berdiskusinya Ananda sekalian? Sudah. Nah, sebelum kita melakukan presentasi di depan kelas, sekarang Ananda Ibu minta untuk berdiri. Baik, setelah Ananda semua berdiri,
Silahkan Ananda angkat tangan ke atas, kemudian kepal-kepalkan jarinya untuk merelaksasikan tangannya. Kemudian letakkan tangan di pinggang, kemudian goyangkan ke kiri dan ke kanan untuk merelaksasikan anggota gerak badannya. Jika sudah, silahkan jalan di tempat. Yang terakhir, jika sudah, silahkan Ananda putarkan kepala Ananda untuk meringankan segala lelah otot yang ada di bagian pundak. Baik, silahkan. Jika sudah Ananda melakukannya, silahkan duduk kembali yang tertib. Silahkan maju kelompok 1, 2, dan 3 secara bergiliran di depan kelas. Baiklah, sebelum kita menutup kelas, Ibu akan mencoba merangkum materi kita pada hari ini. Nah, ayo kita rangkum bersama-sama ya. Nah, materi kita hari ini yaitu spesialisasi sel. Apa itu spesialisasi sel? Spesialisasi sel menunjukkan bahwasannya masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler melakukan tugasnya masing-masing dan melakukan penyesuaiannya masing-masing. Nah, sebelum menutup kelas, mari kita rangkum bersama-sama materi kita pada hari ini. Judul materi kita pada hari ini ialah spesialisasi sel. Nah, spesialisasi sel menunjukkan bahwasannya masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler menjalankan fungsinya masing-masing untuk menjalankan kelangsungan hidup satu organisme. Nah, pada sel itu terbagi atas 2 jenis, yaitu uniseluler dan juga multiseluler. Nah, untuk uniseluler, contohnya ada protista dan juga bakteri. Sedangkan pada contoh makhluk hidup multiseluler yaitu hewan dan juga tumbuhan. Nah, pada tumbuhan, spesialisasi selnya dapat kita ketahui bahwasannya pada bagian daun terdapat sel berbentuk stomata. Kemudian spesialisasi sel pada tumbuhan selanjutnya ialah pada rambut akar. Kemudian pada hewan dapat kita ketahui bahwasannya spesialisasi sel pada hewan banyak sekali jenisnya. 3 contohnya ada pada sel darah, sel saraf, dan juga sel otot. Nah, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita menjadi berkah dan juga bermanfaat bagi kita bersama. Jika ada kesalahan dan juga kata-kata dari Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.